Selamat malam Jebriatin, gimana Valentine kemarin? Dapat kado apa? Atau dapat, ya itulah kalau kalian harapkan dari pasangan kalian, mungkin dapat kasih sayang, dapat sentuhan, dapat kecupan manis. Pasangan yang sudah menikah, kalau yang belum menikah mah ya kali paling dapat bunga, dapat coklat, atau mungkin dapat hasil buruk dari Liga Champions yang kemarin kalian dukung timnya. Ada tim ayam sayur versi Coach Yasin dan juga ada tim kaya raya PSG yang gagal menang di kandang sendiri. Nah itulah, bela-belain begadang. Ngelihat timnya kalah, sakit, udah ngantuk, sakit, dibully pula waktu kerja atau sekolah. Nah sekarang kita akan membahasnya bersama 3 pandit sekaligus. Ada Firzi Idris, udah lama ketemu ya Fir? Sehat Fir? Sehat. Ada Mr. Urgency Rijal, ada Coach Justin the one and only, selalu ada di sofa kuning. Kita akan ngebahas dulu dari permainan tim ayam geprek versi Coach Justin lawan Milan. Ini bagaimana sebenarnya Coach Justin juga kemarin sempat memprediksi kalau Milan akan lebih unggul daripada Tottenham Hotspur ya. Tapi kemarin sebenarnya dari overall permainan Spurs nggak kalah ya dari sisi permainan, mereka megang bola, ngasih peluang juga. Lu seperti apa Fir ngeliatnya Fir? Ini hasil yang lu nanya Spurs kayak apa ya? Kayak gini Spurs gitu loh. Ini tim Milan yang nggak berapa lama lalu kalah 7 laga beruntun di semua kompetisi. Oke, ada cedera ya, kayak misalnya mereka nurunin si Papsar itu dan Oliver Skip di lini tengah. Duet yang sebelumnya hanya pernah main bersama ketika melawan Portsmouth di Piala FA. Jadi untuk mereka make a step up main di Liga Champions melawan Milan yang lagi gila-gilanya Milan, karena ini adalah pertama kalinya mereka main di laga knockout Liga Champions sejak 2013, sejak akhir era Berlusconi. Buat mereka occasion banget kan. Kemarin San Siro gila banget, lihatnya luar biasa banget. Tifonya dari awal, dukungannya sepanjang pertandingan. Ya wajar kalau akhirnya Milan bisa punya upper hand di pertandingan pertama ini. Walaupun kalau kita lihat Milan tuh sebenarnya kalau ketemu tim-tim Inggris kesusahan loh. Kayak kemarin ketemu Chelsea 2 kali kalah, musim lalu ketemu Liverpool 2 kali kalah. Kali ini Tottenham datang, jangan Tottenham just being Tottenham aja kayaknya sih. Berarti ini bukan hasil yang spesial ya Coach, ngeliat dia dari rentetan hasil yang nggak begitu bagus, walaupun sebelum lawan ini dia menang tipis 1-0, tapi emang Spursnya aja berarti emang lagi jelek juga Coach menghadapi Milan. Lu melihatnya seperti apa kemarin? Karena kan golnya pun juga gol yang agak sedikit gasak-gerusuk juga ya sebenarnya ya. Iya sebenarnya kemarin gue lihat tipikal Milan bermain penuh dengan fighting spirit, aka gerasa gerusuk. Gue lihat ayam sayur juga being ayam sayur seperti yang Firzi bilang, ya that is Spurs seperti ini. Lu mau main pakai Oliver Skip lah, pakai Oliver Skip lah, nggak ngaruh. Nggak penting ya. Ngerti nggak? Selama dipegang Conte juga dengan 3 back yang main 3 back terus kan. Gini ya, kalau lu main dengan 3 back, kualitas karena Munchen kemarin main 3 back ya. Iya, main 3 back. Kualitas tim lu bagus, it doesn't matter. Lu mau 1 back, 2 back, 4 back, selama kualitas lu bagus, it's okay, ngerti nggak? Lu main 3 back dengan kualitas pas-pasan, lawan lu udah tahu, Conte nggak akan berubah. Iya kan? Lu tinggal lihat match terakhir 4-1 lawan Leicester, kelemahannya di mana? Tinggal lu cek aja, oh ternyata lemahnya. Walaupun Milan ya lebih semangat karena bermain di kandang sendiri, fighting spirit tinggi, Giroud dapat peluang besar. Ya for so far gue nggak impress dengan permainan kedua tim, dan kedua tim ini kalau ketemu lawan yang agak bagus dikit aja udah dua-dua lewat. Cuman ya kebetulan kedua tim amburadul ini harus ketemu kan. Mungkin jadi, nyeselnya aja sih Milan nggak nambah gol ya Coach ya. Karena mereka seharusnya kalau mereka punya keunggulan 2 gol, 3 gol bisa tie over, tapi di sini kill the game lah bisa kill the game gitu. Iya. Nah, tapi kalau ngeliat bagaimana Spurs kemarin punya Harry Kane, punya Son, punya Kulusevski. Kemarin ada yang bilang kalau Yair itu bisa ngantongin Kane. Kemudian dia punya Arnold dan Juma, punya Richarlison. Lu bagaimana melihat komposisi dari penyerang-penyerang Spurs yang kayaknya nggak begitu bisa works lawan Milan? Jujur mengecewakan semua ya, apalagi Son dan Kulusevski yang digadang-gadang dengan kembalinya Kulusevski bisa melengkapi trio di depan Kane, lalu, Son dan Kulusevski yang bisa mengantarkan mereka 4 besar musim lalu. Iya, kalau Champions, gusur Arsenal ya. Iya, dan dengan kembalinya Kulusevski justru gue nggak melihat impact yang diharapkan, dan Spurs melanjutkan habit yang mereka ciptain di Premier League dengan lawan-lawan mereka gampang kecolongan di babak pertama di 30 menit pertama 1-0, dan lu harus effort 2 kali lipat untuk mengembalikan keadaan gitu. Itu kebiasaan Spurs musim ini, dan gue lihat Conte sendiri juga punya catatan yang buruk kalau main di Liga Champions ya. Gua nggak yakin dia bisa tembus dari babak 16 ini besar ini sekalipun, dan ini bisa jadi
motivasi lebih bagi AC Milan untuk bisa jadi lolos ke babak 8 besar untuk pertama kalinya, bahkan dari beberapa tahun, belasan tahun mungkin dia tampil di babak quarter final. Jadi menurut gue the moment is now buat Milan, dan benar kata Koci, benar kata Bang Firzi, nggak ada yang berubah dari Milan, yang mereka main dengan modal fighting spirit dan mungkin dorongan dari supporter dengan motivasi sebesar itu yang bisa mengantarkan mereka menang 1-0. Tapi jauh belum selesai ya, karena nggak ada goal away. Ini mengakibatkan dua game itu sebagai dua game yang berbeda gitu. Gue nggak ada harapan bisa mengantongi hasil ini untuk lolos. Jadi menurut gue masih kebuka, tapi gue lebih prefer AC Milan yang lolos. Goal away kan nggak dihitung lagi. Iya makanya. Iya, Udah nggak, ya maksudnya menang di kandang pun udah nggak ada artinya juga kan. Iya, Ntar leg kedua dan masih tetap orang akan. itu terlalu apa ya, karena media mungkin terlalu lebay. Bisuma ke Spurs. Wah, digadang-gadang pemain hebat. Enggak, gue bilang ini pemain biasa aja, biasa banget. Kulusevski same story. Romero kalau bagus dia tetap di mana, Juve dia. Atlanta. Sama Juve nggak di ini. Sama Juve pun nggak nggak dipermanenin. Kulusevski pun cadangan di Juve. Jadi lu ambil ya ibarat pemain buangan dari Serie A. Lu mau survive di IPL yang level kualitasnya IPL lebih tinggi daripada Serie A. It's a big joke. Gue dari awal udah nggak percaya, dan perlahan kan terbukti bahwa ya pemain ini nggak terlalu punya nilai tambah yang banyak. Sekali-sekali Kulusevski main bagus. Kalau Romero kemarin berapa kali diobok-obok sama Theo Hernandez loh. Iya kan? Duel aja kalah. Ya elah, ini orang kan bilang, oh ya dia juara dunia. Iya kan? Dan terbukti bahwa nothing, dan sangat, gue setuju, sangat layak kalah. Cuman sayangnya Milan nggak bisa kill the game. Sebenarnya ini sih kayak Kulu sama Bentancur pas datang oke lah ya, Impact-nya coach oke. dia Ya, impact Levelnya player. oke. Orang musim Levelnya kedua oke. lalu ya. Levelnya top Iya. untuk bisa ngangkat tim ini ke Betul. level berikutnya. Tapi kalau dia regresi, artinya coaching kan, artinya Iya, kepelatihannya betul, Conte kan. betul, Karena dia pertama datang Bagus. oke, Impact-nya bagus. bagus. Di paruh Dia musim. bantu Spurs naik ke Ya, Liga Liga Champions. Champions. Gue nggak mau pakai istilah bagus lah, masih Ya, level ya bisa oke lah, bisa naik. Ada lah. kontribusi Iya, ada lah. kontribusi. Iya, Iya. iya. Dan di Conte situ- nggak akan merubah. That is Conte. Nah, terus lu bilang Conte pelatih hebat, ya up to you. Untuk gue sih Padahal enggak. abis operasi loh dia datang cepet-cepet. Iya. Nah ini kan justru pas sebelum operasi kayaknya Spurs baik-baik aja, waktu dia habis operasi malah Spurs jadi nggak menang. Tapi Conte padahal punya rekor cukup bagus ya di Serie A, waktu nanganin Inter, nanganin Juve, waktu ketemu Milan. Sekarang dia nanganin Spurs. Ya apa memang sekarang timnya yang memang nggak punya kualitas yang seperti dia pernah latih di Serie A dulu? Menurut lu seperti apa, Fir? Iya, kita lihat pembelian-pembeliannya. Kalau misalnya dulu Bentancur dan si Kulu punya impact, tapi habis itu nggak kelihatan. Habis itu Romero juga. Perisic juga pas musim awal lalu masih datang, lumayan ya, Bisa akhir-akhir. lah, iya. Habis itu sekarang kita lihat Danjuma dan juga Richarlison juga belum bisa berbicara banyak. Ya ini dia. Pedro Porro debutnya hancur banget. Hancur sampai dibilang sama Sherwood. Iya sama Sherwood dibilang pemain nggak jelas kan. Pemain gak jelas. Gimana nih? Karena sebenarnya semua pemain yang dia mau tuh didatengin gitu. Ini kan beda dengan ketika Poch ada di sana. Di Paratici ada di sana. Paratici mau ngerti Conte maunya apa. Conte pingin wingback yang jago-jago. Oke, dicoba pemain-pemain yang didatangkan. Perisic yang dia minta, Peporo mungkin bukan tipikal, bukan Conte yang mau, tapi scouting yang lihat ya. Tapi apa, impact-nya tuh harus ada ke depannya kalau misalnya dia ingin tim ini improve dari tim yang udah ada sebelumnya. Dan pemain-pemainnya improve ini yang nggak kelihatan musim ini. Pemain-pemainnya kan kebanyakan regression, mundur. Son mundur, mungkin Kane doang yang masih mencetak gol, oke. Son nggak mundur, itu yang bingsun. Son gas Son, iya. Bisuma mungkin ada yang bilang dia jelek, dia buruk, menurut gue ya oke lah, tapi 38 juta terlalu mahal, tapi dia dulu ada sesuatu yang bikin dia dihargai segitu Ya, gitu di di Brighton Brighton. ya, di Brighton Di ya. Spurs nggak kelihatan. Itu makanya kemana pemain-pemain itu? Apa yang salah di backroom Gini, staffnya? Apa yang kalau nggak lu beli Cucurella yang gitu-gitu aja berapa, 40-60. Yang ngoper ke belakang terus itu, ya. Terus Bisuma cuma 3 lopen, ya udah tahu sendiri kan kayak gimana. Nggak, cuman kembali lagi bahwa ya Conte ini harus bertanggung jawab. Yes. Gue sih senang sekali dengan kehadiran Spurs atau si konsol seperti ini ya. Mereka datengin Paratici. Paratici yang bikin Juve hancur. Iya, ya, menurut gua. Semenjak Marotta cabut, Juve itu terseok-seok, dia gantiin Marotta dan akhirnya Yes. ditendang lagi. Kok bisa orang kayak gini diambil sama Spurs gitu Dipekerjakan loh. ya, iya. Itu yang gue nggak paham, dan seringkali pembelian Spurs itu gue sih, lu dirtek lu siapa sih? I mean, apa perlu gue ngelamar jadi dirtek ke sana? Kok lu ngeliat pemain aja nggak bisa gitu loh.
Dan mereka kan keluar duit nggak dikit. Iya, banyak. Banyak kan? Banyak. Tapi kok tetap amburadul mainnya di luar menangkal dan lain. Kalau orang bilang Son ya, untuk gue sih gue nggak kaget Son bermain seperti ini karena Son is being Son. Hebatnya cuman kalau dapat counter, dapat space banyak. Iya, main Iya di kan? transisi Cuman aja kalau nggak nggak ada counter atau ya selesai juga. Kemarin Milan ya defense-nya bisa bilang cukup solid. Iya, dan beberapa minggu lalu kan begitu pas yang Milan lagi kalah 2-5, yang lagi kalah 0-4. Gue kayak lihat, aduh ini kalau Son, Kane nembak nih pasti kebobolan Tatarusanu gitu. Tapi nggak dimanfaatin aja dengan baik sama Spurs. Bahkan Tatarusanu kelihatan jago di pertandingan ini, aneh banget gitu. Dia bisa klaim berapa kali bola tinggi, dia save-nya bagus. Ini yang menurut gua harus dibenahi Conte sebelum leg kedua. Bagaimana mereka harus bisa menguji si kiper lebih lanjut gitu. Nah kita lihat pernyataan dari Conte kelihatannya masih optimis di leg kedua nanti, mengingat kemarin mereka juga cukup punya penguasaan bola dan juga level yang di babak kedua bisa ngimbangin ya, walaupun sebenarnya nggak ada banyak peluang. Lo melihatnya gimana Jal? Apakah setuju dengan optimisme Conte nanti di leg kedua? Kalau setuju sih setuju ya, seperti yang gue bilang tadi, dua leg ini dua game yang berbeda gitu. Artinya 1-0 pun juga keunggulan yang berbahaya buat AC Milan, karena kalau Spurs bisa gol cepat, mereka bisa back in the game dan punya potensi untuk lolos. Tapi kalau ngeliat Conte musim ini, gue rasa pemain-pemain mulai jenuh, gue rasa. Mulai jenuh, kenapa mulai jenuh ya? Gue analogikan seperti musim dia bersama Chelsea. Di musim pertama impact-nya bagus, di musim kedua mulai kehilangan, beberapa pemain mulai kehilangan kepercayaan dengan dia. Ditunjukkan dengan performa di atas lapangan juga menurun, dan gue khawatir ini akan terkejadian juga di Spurs. Apalagi dengan kondisi ini mulai padat ya, mereka juga nggak hanya berjuang di babak 16 besar, tapi juga harus mengejar di 4 besar di Premier League selain untuk Champions League. Jadi menurut gue khawatir banget sama Spurs ini. Khawatir juga apakah Conte bisa nyampe akhir musim apa enggak, itu jadi pertanyaan besar untuk Spurs bagi gue. Ya kita lihat lagi lah nanti leg kedua, apakah Conte bisa kembali mengangkat Spurs atau justru kekalahan di tangan Milan membuat Conte makin terpuruk bersama Spurs dan ada kemungkinan ditendang dari Spurs. Kita pindah ke tim lain yang beda nasib sama PSG yang harus kalah tipis tapi di kandang sendiri nih. Di kandang sendiri menghadapi Bayern Munchen yang kemarin sebenarnya di akhir-akhir babak kedua mereka punya chance untuk bisa menyamakan kedudukan, bahkan membalikkan kedudukan dengan masuknya Mbappe. Kayaknya ada perubahan dari permainan dan juga peluang. Tapi so far dari pertandingan babak pertama itu benar-benar dominasi dimiliki oleh Bayern Munchen. Lu melihatnya seperti apa, Jal? Gue menyayangkan ya, tapi disclaimer dulu, gue ngeliat Messi, Neymar, dan Mbappe ini masih jauh dari fit. Itu harus kita sepakati dulu, jauh dari 100% fit, dan Bayern Munchen tadi malam nyaman banget buat main mulai dari belakang gitu. Jadi bukan trik ya, karena kan Nagelsmann nyindir kan, karena di awal kan isunya pada nggak main semua tuh kan, pada cedera semua, tiba-tiba di latihan mendadak muncul semua, sampai Fabian Ruiz juga muncul kayak bagian dari main gamesnya. Atau menurut lo Gue itu rasa emang nggak fit pemain-pemain itu banget? emang pengen main gitu. Neymar, Messi, dan Oh iya, sebagainya emang pengen memaksakan main, ya. emang pengen main walaupun keadaannya belum fit. Tapi ya gue kecewa juga sama PSG dengan pendekatan main seperti itu. Sangat-sangat pasif, sangat-sangat. Kalau pasif tapi counter attack-nya bagus sih oke. Tapi di babak pertama itu nggak kelihatan gitu. Dan Munchen bisa mulai dengan nyaman main dari belakang, itu mungkin faktor karena Messi dan Neymar yang nggak fit, jadi nggak bisa melakukan pressure dengan baik dan sebagainya. Dan satu-satunya hal positif dari PSG tadi malam adalah masuk Mbappe di sekitar 30 menit 20 menit terakhir, mereka baru mulai kelihatan. Tapi Bayern juga punya masalah juga tentunya, walaupun mereka mendominasi, tapi kalau mereka efektivitasnya begini terus, bukan nggak mungkin kejadian kayak musim lalu lawan Villarreal juga kalahnya kayak begitu juga gitu. Choupo-Moting tetaplah menjadi Choupo-Moting. Muller pun sudah melewati masanya. Dan coach lo melihat bagaimana kemarin di babak pertama sama babak kedua, kayaknya babak pertama tuh kayaknya instruksi dari Galtier ada kayak menangkan bola di tengah karena banyak gelandang-gelandang petarung kan, Verratti yang punya possession, Soler, siapa si yang pemain Portugal tuh Danilo kan. Tapi kan so far nggak terbukti gitu dalam mereka menghadapi Kimmich, Goretzka dalam sisi pengalaman, kualitas kalah semua. Ujung-ujungnya Messi sama Neymar tuh kayak terisolir aja di depan, nggak dapat bola. Gue lihat dua babak yang berbeda. Betul. Oke. Ya, setuju. Di babak pertama yang gue pengen lihat, gue kan jarang nonton PSG karena gue bilang ya ini tim is a big joke karena duitnya banyak sekali dan asal-asal beli dan belinya seringkali ngawur. Bahkan dalam ini pertama kali mereka di era Messi, Neymar sama Mbappe kalah 3 kali beruntun. Kalah 3 kali beruntun loh. Gue pengen lihat 3 ajang ya. Ya. Gue pengen lihat sehebat apa Galtier ini di Liga Prancis yang dibilang sorry ya gue lagi batuk memang
yang dibilang pelatih terbaik lah, bla bla Iya, iya. bla. Kemarin komentator juga bilang pelatih terbaik Iya. Prancis setelah Deschamps katanya Iya, sekarang. iya. Ya. Gue mau lihat sehebat apa pelatih ini. Kalau lu pelatih terbaik, lu nggak tergantung pemain. Pada saat pemain bintang lu nggak ada, lu change the system. Iya. Dan di babak pertama, apa yang Nagelsmann bilang benar. Main pasti. Zero shot dari PSG. Zero shot on goal. Dan bahkan peluang shot aja nyaris nggak ada di babak pertama. Apakah Munchen main bagus? Nggak juga. Karena they don't create. Iya. Munchen mainnya di babak pertama ya. Iya. Very textbook gue bilang. Dengan sistem 3-4 ini, Cancelo terisolir. Nggak ada yang nge-backup dia. Yang kiri juga, Coman masih agak mending. Karena Coman punya skill untuk go one on one. Ngerti nggak? Iya. Cancelo nggak bisa. Cancelo bisa melakukan penetrasi dengan tactical lah. Iya, iya, Ibarat iya. orang tarik ruang, dia masuk. Nggak ada yang ngebantu. Nggak kelihatan sama sekali. Oke? Nah, dapat beberapa peluang shots, tapi kurang banyak, kurang bener-bener peluang yang matang ya. Masuk ke babak kedua, diganti langsung. Jadi Galtier merasa emang ada yang salah. Iya, jelas. Iya kan? Ada yang salah, sampai menit 53 terjadi gol, 58 si Mbappe masuk. Iya. Nah pada saat Mbappe masuk gantiin Soler, si Nuno Mendes digeser, mereka lebih bermain dengan tiga di belakang. Iya. Nuno Mendes lebih digeser ke depan. Gue baru tahu ini pemain kencang juga Emang ini. iya, ini bagus banget Iya. sebenarnya attackingnya ya. Iya. Iya. Nah ini agak diremehkan sama Nagelsmann. Karena sekali lagi, it doesn't matter lu main 3 atau 4 back. Tapi lu tahu, lu harus bisa mengantisipasi kehadiran Mbappe. Iya. Terutama dari sisi speed. Iya. Oke? Yang jaga Upamecano, Iya, Pavard. De Ligt, Pavard, tiga-tiga kencengnya kayak kura-kura ninja, ngerti nggak lo? Leletnya minta ampun, ngerti nggak? Temenan sama Mbappe kurang-kurang Ya, ninja berarti kan. padahal dia punya Alphonso Davies, Masuk juga tapi dia masuk akhirnya. juga, tapi lebih ke depan kan, Betul, gantiin Cancelo. Jadi dia tidak terlalu fokus sehingga di babak kedua terjadi berapa kali, 2-3 kali kalau nggak salah. Satu, Nuno Mendes kecepatan, sayangnya offside. Tipis banget itu ya. Itu tipis banget itu. Mbappe. Terjadi gol. Memang kalau lihat secara 90 menit, ya mungkin terutama di 15 menit terakhir, mungkin PSG layak dapat 1 gol. Iya. Ya kan, Messi syutingnya ke belakang. Karena di situ benar-benar momen di mana Munchen kewalahan. Jadi gue bilang, gue tidak melihat Munchen ini Munchen yang 3 tahun yang lalu. Iya, iya. Di bawah Flick. Iya, iya. Itu Munchen gila itu. Mau lawan siapapun, diinjek-injek gitu. Karena nggak cuma dominan tapi juga superior dan juga agresif ya dalam Iya. mencetak gol kan. Intensitasnya luar biasa. Kemarin tuh kayaknya begitu masuk kotak penalti udah loyo gitu. Iya, Mereka loyo, begitu betul. dominan tuh Nggak loyo. ada pun blunder. Di mana Sané mainnya jelek banget, Iya, iya, jelek. baru di menit berapa diganti. Ngerti nggak? Jadi Nagelsmann ini nggak sedahsyat pada saat dia di Leipzig, contohnya di mana dia bermain. Ya dia mungkin suka eksperimen, that's okay. Cuman this time eksperimen lu nggak berhasil. Oke, lu menang, tapi eksperimen lu nggak berhasil. Lu beruntung aja nggak kebobolan. Ya, tapi kalau melihat bagaimana kemarin PSG dengan Mbappe masuk, sebenarnya kan Messi, Neymar tuh harusnya punya magic moment ya, nggak cuma Mbappe. Kemarin gue baca komentar siapa ya, komentator yang bilang PSG ini udah kayaknya semenjak ada trio MSN ini udah MSN ya, Messi, Neymar, Mbappe. Salah. MSN. Ya itulah pokoknya Messi, Neymar, Mbappe ya. Itu MSN mah Suarez ya zaman dulu ya. Messi, Neymar, Mbappe yang katanya sekarang nggak pernah lagi bermain sebagai unit, tapi hanya menunggu salah satu dari mereka bisa mengeluarkan magic moment. Dan kemarin ada magic moment sebenarnya dari Mbappe yang dan Messi juga yang terakhir kena kakinya Pavard kan. Tapi hanya 10 menit, 5 menit yang kalau mereka nggak efektif ya kelar juga PSG kan. Betul, dan Sudah itu benar. dia PSG sekarang tuh adalah collection of individuals yang bermain sebagai individu, bukan sebagai kolektif, sebagai tim. Iya. Ketika mereka kalah lawan Monaco, kalah lawan Marseille di Liga dan di Piala Coupe juga de ya. France ya, mereka itu kalah bukan karena kebetulan kalahnya, tapi lawannya tuh outplayed mereka. Oke, pemain-pemain utama nggak ada ya, Messi, Mbappe, Messi disimpan. waktu kalah lawan Monaco main loh. Iya, yang maksudnya Marseille ya. Iya, Yang lawan Marseille, salah satunya pokoknya Verratti, Hakimi ada. Tapi kan itu tadi, kalau emang pelatihnya punya sistem yang bagus, dia seharusnya bisa mendapatkan hasil. Apalagi kita tahu PSG udah menumpuk pemain
sejak USI datang udah 1 dekade mereka seharusnya punya depth yang cukup, punya nggak pelatih yang jelas cukup. mainnya. Yes, jelas. dan mereka juga akhirnya dalam mini krisis karena dalam kekalahan itu Neymar dia marahin rekan setimnya dan itu ketangkep kamera kelihatan. Vitinha dia marahin, Hugo Ekitike dia marahin. Pemain yang diharapkan jadi sosok senior, jadi suatu figure leader di tim, ternyata melakukan hal-hal kayak gitu. Katanya kabarnya di Prancis juga dia berantem dengan Marquinhos. Dia juga berantem. Supporter akhirnya juga jengah dengan para pemain. Akhirnya di Camp de Loge, di markas mereka pada bikin spanduk untuk minta ayo dong kalian main lebih bagus lagi. Tunjukkan kebanggaan memakai jersey Paris gitu. Itu yang nggak kelihatan. Akhirnya kan sekarang mereka udah kalah 5 kali nih 2023. Ini jumlah sama dengan jumlah kekalahan mereka sepanjang tahun 2022 lalu. Yang di bawah Pochettino berarti ya? Iya, 2022 kan udah Pochettino di ya? bawah pelatih sebelumnya. Iya, Pochettino yang gagal juara kan ya. Terus Iya, dan itu dia makanya yang harus dibenahi secepat mungkin. Galtier di Liga Prancis dia sangat mungkin sekarang posisinya kekejar oleh rival-rivalnya dan ini ya mau berharap apa di lawan Bayern? Emang Bayern nggak sebagus itu karena Bayern bahkan baru bangkit dari blip. Kemarin kan mereka ada blip, penampilan mereka Januari, Februari juga sedikit ada menurun. Belum lagi wawancaranya Neuer yang bikin dia terlibat masalah dengan klub dan juga rekan-rekan setimnya. Bayern juga sebenarnya nggak lagi baik-baik aja. Cuman kemarin ya itu begitu Verratti main, di Verratti itu baru main 1,5 bulan terakhir dia baru main 90 menit. Dia out of fitness banget. Mbappe juga kelihatan kalau main kemarin dia belum berada dalam full fitness. Tapi ya ini dia harus gamble si Galtier agar Mbappe bisa at least menciptakan magic moment itu. Magic moment yang hampir sebenarnya gol kecuali kalau tidak karena offside itu. Nah ini kita lihat apakah leg kedua mereka juga akan kembali menyimpan para pemainnya dengan resiko makin makin dikejar sama rivalnya di Liga Prancis. Atau berusaha memutar balik keterbalikan di Bayern dengan harapan Bayern yang muncul ini, Bayern yang masih belum stabil setelah blipnya mereka di Januari kemarin. Apakah mereka sudah balik apa enggak gitu. Dan kan sebelum pertandingan ini juga muncul isu yang Neymar katanya mau dijual akhir musim, sampai Messi yang katanya nolak perpanjangan kontrak, belum deal kan. Menurut lo ini mempengaruhi nggak coach kondisi internal tim mereka? Karena kan Messi kayaknya masih kayak mikir nih, akhir musim apakah gua kemana atau perpanjang di PSG. Menurut lo akan stay atau akan ada perubahan? Dan kelihatan Messi itu bener-bener kayak Ronaldo bermain untuk cari duit. Hatinya kayak udah nggak di situ ya, maksudnya udah kayak nggak totalitas walaupun mainnya tetap kelihatan kerja keras tapi kayak nggak nyaman jadi, gitu ya. Ya gue sarankan Messi juga pindah ke Liga Al Hilal. League One di divisi Gurun Pasir. Ya itu musuhnya Al Nassr, Al Hilal ya apa? Al Hilal yang hilang lebih jago ya. Al apalah, Al Martabak lah, Al apalah. Yang penting lu cari duit aja karena Messi kemarin pun nggak kelihatan. 1 kali dribbling kalau nggak salah atau nggak banyak lah. Tinggal yang terakhir doang itu magic moment ya yang kena kaki Pavard tuh. Nah, ini satu hal mau gue sampaikan kepada netizen Wakanda kan selalu pengen dukung tim yang banyak trofi-trofi. Nah, kalau lu pengen dukung tim banyak trofi menang doang nggak ada sistem ya lu dukung PSG. Kan ini tim bener-bener ngandelin speed and skill. Udah that's it. Bener-bener nggak ada skill banget. Nggak ada apa ya, gue nggak ngerti. Gue nggak ngerti sih Nasser ini. Kalau Nasser ngerti bola, melihat menganalisa tim yang punya sejarah Liverpool, MU, Juventus, Madrid, Barca, lu tahu bahwa lu nggak bisa kumpulin pemain bintang terus pelatih lu ecek-ecek, ngerti nggak? Kalau lu mau kumpulin pemain bintang seperti dilakukan Madrid, FC Hollywood, bintang-bintang semua. Lu juga harus pemain. Mungkin dia nggak harus kayak taktik, tapi harus punya otoritas. Ya, megang ruang gantinya ya. Ya, sorry to say, Pochettino, sekarang Galtier, dan pemain bintang yang dia ambil itu bukan. Kalau dulu ini gue bandingkan apple to apple dengan Madrid zamannya FC Hollywood ya. Dia datangkan Figo, Ronaldo, Beckham. Gue nggak ngelihat ini pemain yang benar-benar egonya tinggi. Karena mereka profesional mereka hebat dan mereka bermain untuk tim. Tapi kalau lihat Neymar, Messi mungkin nggak terlalu ya. Neymar, Mbappe ini kan benar-benar ego. PT sendiri gitu loh di lapangan. Egonya bener-bener luar biasa. Nggak dapat bola, ngoceh-ngoceh, komplain ini, itu, dan lain-lain. Kalau dulu kan enggak. Dulu di Madrid itu FC Hollywood itu bener-bener pemain bintang yang mereka bener-bener bermain untuk tim. Nggak ada ego. Nah ini juga
kembali lagi ya, kalau gue bilang sih PSG kena karma membuktikan bahwa ya lu boleh beli pemain bintang, lu boleh garap semuanya, tapi bukan berarti lu bisa membuat tim hebat. Kalau lu Jal, ngeliatnya gimana nih kan dengan Messi yang belum perpanjang kontrak, sama Neymar juga mau dijual, apakah ini akan lebih cepat era harapan mimpi dari PSG menduetkan berbagai pemain bintang dengan GOAT-nya satu biji, Neymar yang katanya menjadi akan next step-nya dari Messi, tapi dua-duanya nggak ada yang bisa mempersembahkan trofi. Lo lihatnya seperti apa? Sebenarnya ironis ya, karena kalau kita throwback ke sebelum musim ini dimulai, sebenarnya PSG ini udah melakukan beberapa perubahan, ganti pelatih, nyari punya identitas. Galtier cukup punya identitas, terkenal juga di Prancis, dan juga ganti direktur sportsnya, jadi Luis Campos didatengin. Campos. Dan pendekatan pemainnya musim ini pun juga bukan pemainnya pendekatan yang superstar, Fabian Ruiz, Vitinha dan sebagainya. Carlos Soler. Dan untuk 4 bulan pertama, gua ngeliat Galtier bisa memenangkan ruang ganti gitu. Untuk 4 bulan pertama, taruhlah sampai periode Piala Dunia kemarin, dengan mereka tampil superior di babak grup, tampil superior juga di Liga. Tapi setelah Piala Dunia, setelah para pemain kembali lagi dari break internasional ini, gua ngeliat seperti ada ketidakharmonisan dalam ruang ganti, dan itu terjadi, dan bukan cuma terjadi dong, kelihatan di atas lapangan gitu. Dan kalau gue lihat Neymar juga kayaknya nggak terlalu akrab sama Galtier ya. Bahkan sebelum musim dimulai Neymar juga yang paling digadang-gadang akan dilepas dijual sama ya, Galtier. dijual. Dan ini kejadian lagi, dan gue nggak ngelihat mereka berdua akan masih berseragam PSG sih untuk musim depan sejujurnya. Even Messi juga. Even Messi juga bahkan. Nah, kalau Messi feeling gue juga pindah. pindah ya, Iya. karena kayaknya dia Semoga galau nggak ya. ke Barca. Amin. Ya kalau ke Barca tapi nggak minta gaji gimana coach? Atau gaji murah banget? Ya untuk Saf boleh lah. Ya gila God. Ntar Messi lovers pada datang semua nih sama kayak nyerang dan lovers. Barca itu kan pelan-pelan lagi bangun. Jangan dirusak hanya dengan satu pemain. Nostalgia lah, momen Masanya ya. itu udah expired. Makanya bening ke Liga Gurun Pasir aja. Cari duit sebanyak mungkin lah, sama kayak teman Ronaldo itu. Jangan kayak MU sama Ronaldo. udah Ya, bagus ya, banget, ya. tiba-tiba Tapi Ronaldo kalau datang. Munchen sampai mengandalkan seorang Choupo-Moting, artinya Munchen nggak baik-baik aja dong? Atau memang peran sosok striker yang kayak Choupo-Moting kadang dibutuhkan, kayak Giroud di timnas Prancis, atau kayak mungkin kita lihat banyak contoh-contoh lain yang hanya menjadi wall pass atau menjadi decoy atau workhorse di MU gitu. Menurut lo apa sepenting itu seorang dari Choupo-Moting sampai Nagelsmann nggak punya opsi lain, Gnabry taruh jadi Strauss-Nan, Musiala atau siapapun di sana? Sebenarnya kemarin kan sebelum pertandingan Nagelsmann ditanya kan, apa siapa yang mau main di depan, Moting apa sih Muller, kan dia ditanya media Jerman, dia bilang saya membicarakan ini dengan Moting dan juga dengan Muller. Kayaknya dalam pertandingan ini Moting lebih diperlukan, karena kalau perlu satu kesempatan, dia sebenarnya dibilang jelek banget juga. Nggak jelek, Memang nggak dia jelek. Tapi nggak- ajaib aja bukan pemainnya, level Munchen aja gitu ya. Munchen. Betul. Apalagi kalau dibandingkan sebelumnya Munchen punya Lewandowski gitu, jauh banget, dan penyerang-penyerang legendaris lain yang pernah main buat Munchen. Emang dia punya beban sejarah aja yang dia nggak bisa. Mau dia ngapain pun, coba Moting nggak bisa lah disamakan dengan striker-striker legendaris nggak high profile lah dia. Klinsmann dan lain-lain. Tapi yang kita tahu masalahnya bagi Liga Jerman adalah ya walaupun Bayern yang memecahkan segala rekor belanja juga di Jerman, mereka beli De Ligt nggak murah. Tapi kapasitas membelinya tim Liga Jerman ya emang masih beda, nggak bisa disamain dengan Premier League dan nggak bisa disamain dengan ya Real Madrid. Kayaknya masih nyimpen nih untuk beli striker yang hebat. Nah, terlebih juga kita berapa kali bahas nggak ada number 9 yang benar-benar bagus banget dalam beberapa tahun terakhir. Osimhen sekarang lagi naik, oke. Tapi sisanya masih banyak lubang lah ya, tim-tim mencari penyerang. Siapa itu yang bisa memenuhi nomor 9? Kalau ke depannya ternyata Nagelsmann dan tim melihat ada penyerang baru yang lebih high profile, yang lebih bisa diterima dan lain-lain, apalagi kalau di belakangnya dia main seorang Musiala, yang gue suka banget Gila sih main sama Musiala. Musiala, gila banget sih. Gue mainnya, juga suka bagus Musiala. banget. Betul. Itu pasti akan jadi suatu tarikan seksi bagi siapapun penyerang baru yang akan mereka datengin. Ya kita lihatlah nanti seperti apa leg kedua antara PSG menghadapi Bayern. Kali ini di kandang Bayern, apakah PSG kembali menghadirkan magic moment atau justru Bayern dengan yang lebih dengan punya pengalaman dan mentalitas dan juga bermain sebagai unit dan juga tim bisa kembali menumbangkan PSG dengan bertaburan bintangnya dan akhirnya membuat friksi kembali memanas dari PSG. Kita pindah di tengah pekan Inggris, di saat lagi ada UCL, ada juga duel yang sangat krusial antara dua tim kompetitor papan atas Premier League. Ada Arsenal menghadapi Manchester City yang akan bermain pada dini hari nanti. Setelah kemarin mungkin di FA Cup menjadi laga pemanasan karena Arsenal bisa dibilang rotasi walaupun babak kedua juga memainkan pemain intinya, tapi ini akan menjadi ujian yang benar-benar penting. 3 poin tetap 3 poin, satu pertandingan tetap satu pertandingan, tapi ini bisa menjadi menaikkan moral, melihat peta ke depannya akan seperti apa dan juga menaikkan kepercayaan diri. Lu melihatnya coach,
akan seperti apa nih Arteta? Berani nggak sekarang dia mulai mencadangkan pemain-pemain yang perform atau tetap stick Ya, with this? lu sama aja kayak netizen seolah-olah gue paranormal udah tahu Arteta maunya apa gitu. How do I know? Menurut Tapi dia kalau- akan belajar nggak, lesson learn nggak dari yang kemarin? Ya iya kalau dia pinter dia belajar. Oke. Cuman the problem is kan ini pelatih kan kadang nggak jelas juga. Pelatih hebat itu kan dari pilihan pemain, ya kan? Nah itu kan udah bilang harusnya dia menggantikan terutama Ketia sama Ben White. Karena berapa kali mereka nggak perform. Gantinya berarti Martinelli ke tengah. Martinelli ke tengah, Kiri Trossard. Trossard, Tomiyasu main. Oke. Nah Gabriel juga kalau gue bilang harus diganti. Dia selalu jadi starter kan. Bukan dia jelek tapi nggak fair terhadap pemain yang di bench yang nyaris nggak dikasih kesempatan. Dan kalau pemain lo yang selalu jadi starter mainnya nggak bagus-bagus amat ya layak diganti. Sesimpel itu. Apakah gue di mana gue baca dan kan semua orang bilang ya City bakal menang karena kemarin udah bounce back, udah main bagus walaupun untuk gue cuma satu babak. Babak kedua udah beda banget dengan babak pertama, tapi babak pertama dahsyat banget itu harus gue akui. Tapi Arsenal kan juga bukan tiba-tiba lupa cara menang gimana, ngerti nggak? Iya. Nah sekali lagi apa yang gue pernah bilang kalau Arsenal ketemu City calculated loss. Iya, iya. This is just 3 points. Walaupun Tapi sekarang gua- udah nggak bisa gua- bilang seenteng itu betul, kan, karena tapi jaraknya gua udah makin setuju- dekat. Iya, gue setuju sama lo. Kalau seandainya ini kalah, Moralnya turun. lu ini. bisa bounce back nggak? Nah itu. Itu yang jadi pertanyaan yang nggak ada yang bisa jawab, ya kan? Iya, betul. Tapi kalau lu seandainya menang atau seri, nggak usah kalah aja, Ya. seri aja. Ini udah jadi mood booster. Ya, walaupun nggak jaminan juga. Nggak jaminan Masih ada juga, banyak pertandingan. tapi at least nggak exactly. Jadi Ya, nggak ada ini benar-benar. IPL, nggak ada yang jaminan. Ya minimal secara moral, secara kepercayaan diri, kalau menang akan lebih bagus Ya, menaikkan ke bahwa depan, ya kan? lu sudah bisa menunjukkan lu menang lawan MU, menang lawan Liverpool, menang lawan Chelsea. Harusnya sekarang waktunya lu menunjukkan kalau lu mau jadi lu bisa menang lawan City. Karena main di kandang sendiri. Lu Ya. kalah lawan MU kan di tandang. Ya kan? Nah, lu bisa menang di kandang. Jadi gua anggap 2 match terakhir itu off day lebih blundernya selain blunder VAR juga blundernya Iya, benar juga. blundernya si Arteta nggak menurunkan Trossard lebih jauh dari awal dan Tomiyasu dari awal tentunya. Iya, iya. Nah, kita lihat apakah Arteta melihat kesalahan yang kita semua lihat dan berani merubah. Ya. Nah, itu yang penting. Dan sedikit info kan si Mason itu akhirnya ditarik ya dari posisi untuk melihat Harus VAR-nya. dipecat itu. Karena kasus kemarin melalaikan Cuma tugasnya, narik. tidak melakukan tugasnya dengan baik. Nah ini kalau melihat tadi coach bilang apa iya Arsenal lupa cara yang menang, tapi kan 3 pertandingan memang dia nggak cuma lawan City di FA, tapi Iya. lawan Everton pun dia seperti mulai agak buntu kreativitas, lawan Brentford pun juga mainnya nggak dalam performa terbaiknya. Nah ini sekarang lawan City, walaupun dari permainan agak beda dari yang 2 tim sebelumnya, tapi ya ini secara moral apakah mereka bisa bangkit lawan City menurut lu? Iya, 1 gol dari 3 laga terakhir di semua kompetisi ya. Padahal sebelum itu mereka ngalahin Man United ya, Betul. yang 3-2 itu ya. Masalahnya Arsenal tuh kalau ketemu City kan suka jiper duluan ya. Mereka nggak pernah menang 13 pertandingan, Iya, iya. 10 Ya, pertandingan betul. terakhir Nah, kalah. ini waktunya Ini- untuk membuktikan. Iya, punya nggak dia bisa nggak gitu Iya. para pemainnya. Betul. Fokusnya dia kan Betul. Arteta terkenal dengan metode-metodenya Iya, yang katanya dia mainin lagunya You Are Not Alone di lapangan latihan sebelum main ke Anfield. Di sini moment of truth nih ya karena 3 points dan sebenarnya Arsenal jadwalnya setelah City ini bagus. lebih enak ya. Jadwalnya lebih enak. Agak lebih bisa nafas Lawan-lawannya lega ya. iya di 6 terendah lah untuk di statistik bertahan di Premier League. Tapi kalau at the end of the day 1 poin menentukan kayak misalnya 2018-19 ya kalau nggak salah yang Oh iya, Liverpool City Liverpool ya. City. Musim lalu pun Artinya juga. pertandingan-pertandingan kayak gini emang draw aja gitu. At least mereka ya pasti mereka ngincar menang lah. Arteta pasti akan bilang saya kan mengincar menang nggak ada ini. Tapi realistically seri aja dengan sejarah mereka yang buruk lawan City itu udah cukup. bagus banget. Karena mereka tetap ada di atas juga, dan secara Yes. moral pun minimal nggak kalah, nggak makin terpuruk ketika kalah sama City, apalagi dibantai misalnya. Iya betul, apalagi dibantai. Dan kita juga bisa lihat kalau dari sisi City, secara penyerangan Erling Haaland itu dia sebanyak-banyaknya gol dia di Premier League. Dia tuh gagal golin di Old Trafford, gagal golin di Stamford Bridge, gagal golin di Tottenham Stadium, gagal golin di Anfield juga.
Nah ini Selevel Lukaku berarti ya, kalau lawan tim-tim kecil jago, Kalau lawan tim-tim tim besar kecil agak bully, mandul berarti ya. bully. Lukaku gitu zaman dulu di MU, di Chelsea gitu. Iya makanya. Nah ini at least itu tadi bagaimana barisan pertahanan Arsenal meredam penyerangan City yang lagi luar biasa. Dalam 6 pertandingan terakhir penyerangan City masih tetap yang terbaik di Premier League. Tinggal bagaimana pertahanan Arsenal meredamnya aja. Setelah berbagai badai menyerang City termasuk isu soal Carragher yang bilang Haaland salah masuk tim dengan sekarang main-mainnya yang udah mulai ke manja nggak memberikan kreativitas lebih karena adanya Haaland. Tapi dengan sekarang udah mulai meraih kembali track record dalam on the track, menurut lo City sudah kembali baik-baik saja atau menurut lo masih dalam yang masih tricky karena dia belum terlalu konsisten menurut lo? Gua rasa seharusnya udah baik-baik aja. Iya. Karena gua bukan ngomong berdasarkan one match doang ya. Pengalaman musim-musim sebelumnya lah. Musim Guardiola sebelum-sebelumnya juara lawan Liverpool pun ngalamin momen-momen kayak begini dulu juga. Abis itu momen ketemu menang dan streak. Satu-satunya tim yang mampu menang 10 sampai 15 kemenangan itu hanyalah timnya City menurut gua. Dan itu harus yang diwaspadai oleh Arsenal. Jadi gue bilang Arsenal ini nggak bisa lagi calculated loss atau draw must win game. Karena tadi yang udah disampaikan Mas Firzi juga, kalau sampai ditentukan oleh 1 poin 2 poin, ya Liverpool musim lalu nggak kalah sama sekali lawan City. Seri 2 kali di Anfield maupun di Etihad, tapi di akhir musim mereka nggak jadi juara. Jadi itu penting banget menang lawan City, tapi gue nggak ngeliat City tar malam bisa dikalahin sama Arsenal gitu. Karena gue Bagus, biar semua orang nggak ngelihat Arsenal bisa ngalahin City. Bagus. Kenapa Jal? Karena Urgency. bisa jadi juga urgensi. mereka tahu di situasi kayak gini harus ngapain dan ternyata Secara pengalaman ya Man City menang ya. Yes, dan pressure-nya sekarang kita nggak tahu 10 hari lalu kita masih ingat Arsenal yang unggul 8 poin kayaknya juara sampai akhir musim nyaman-nyaman aja ketika udah deket nih dan walaupun masih nyimpan satu game ya, tapi City ini gue ngeliat mereka ini seperti apa istilahnya shark team. Mereka sendiri nyebut diri mereka adalah shark team dan ini harus diwaspadai karena jadwal City pun walaupun jadwalnya lebih berat daripada Arsenal ya mereka tetap sanggup menang lawan tim siapapun itu gitu. Dan kalau gue lihat keberanian dari Guardiola menyingkirkan pemain-pemain yang nggak sepaham dia seperti Cancelo dan sebagainya, indikasi kalau mereka ya siap tempur. Atau kalau kita lihat dari mindset mereka, the season starts now. Dan kalau gue lihat apa yang terjadi ke Arteta ini sebagai dampak psikologis ke skuad Arsenal. Karena beberapa kali Guardiola ngirim Cywar ke Arsenal kalau mereka sepertinya kayak tim yang layak juara sebagainya. Arsenal kalah sekali. Untuk meninggikan gitu Kalah sekali, abis itu seri sekali, itu kan dampak psikologis gitu ke timnya Arteta. Gue sebenarnya layak juara apa enggak sih? Kok gue udah ketemu 2 tim ini udah agak itu goyang. pendapat lu. Ya bukan nggak apa-apa, pemain nggak apa-apa. Arsenal. Itu lu pendapat lu. Kalau gua Dan lihat parameter lu bukan parameter pemain Arsenal. Bukan, makanya gue kan waktu itu ya terjadi juga lawan Everton, abis itu terjadi juga Enggak, lawan Brentford. Brentford itu gara-gara VAR kampret. Kalau VAR-nya normal nggak kalah. Ya tapi kan nggak main bagus juga Arsenal lawan Brentford. Iya, Kan mereka Brentford lumayan lah. Fine draw, menurut gue hasil 10 fair. pertandingan nggak kalah Brentford. Ya, Enggak, hasil nggak fair. Dari mana hasil fair? Menurut Berapa gua fair. pulang didapatkan? Ya based on what? Tony Penampilan yang Brentford dua di kali babak ya. pertama. Yang Tony 2 gol, 2 peluang itu ya. Oh, diam dan dua sebagainya. peluang, oke. Iya, tapi Tony. ya Cuman bego gua aja. harap kalau Arsenal emang layak jadi juara, gue harap responnya nanti malam gitu. Makanya responnya kayak apa nanti malam itu yang layak kita nantikan sebenarnya. Ya ini semua terlalu ya, this guys textbook kan semua orang tahu. Dia trauma fans Liverpool. Apa yang dia bilang itu very textbook. Ya, tapi kan dia belajar sebagai fans Liverpool yang kemarin juga pernah merasakan cuman itu kok. it doesn't work like that. Jadi netizen Wakanda kayak lu selalu merasa bahwa semua yang lu katakan berlaku untuk fans, untuk pemain bukan fans, pemain Liverpool, pemain Arsenal. Come on. Kita ini bukan siapa-siapa, kita cuma nonton. Lu nggak pernah tahu perasaan Arsenal seperti apa. Maybe, Jadi just maybe, don't lu pretend kalau lu Tuhan udah tahu lu netizen Wakanda banget lu Rizal. Gue pandangan gue itu. Mereka ya, itu fine-fine aja. profesional, mereka udah tiap minggu bermain bagus. Mereka they know how to motivate gitu loh. Nggak, gua Dan bilang, tadi- oh ya Pep kirim Cywar, fuck you lah dengan Ini singkat aja yang tanggapan untuk Bang Panji, karena Liverpool ini lebih bagus dari Arsenal. Kalah cuma sekali tiap tim itu. musimnya. Nah ini matematika tambah tolol lagi lu kalau Kalah bilang satu kali begitu. di akhir musim nggak jadi juara. Ini matematika, sepak bola itu bukan matematika. Iya, betul. Apa yang dialami Betul. Liverpool belum tentu dialami Arsenal dan belum tentu Arsenal juara. I agree. Iya, Tapi jangan datanglah dengan teori-teori yang netizen Wakanda. Ya dialami Liverpool. Jadi apa yang dialami Liverpool akan dialami Arsenal. Come on. Pelakunya masih City juga. Jadi gue Iya. khawatirinnya itu. Betul. Pelaku City juga nggak pernah menang UCL juga. Terus gimana itu ceritanya? Iya, UCL emang ide Iya, City. enggak, City. enggak. Karena ini sepak bola nggak bisa diprediksi dan teori-teori itu bullshit. Iya, sama. Itu hanya teori di atas kertas. Lu sekarang
dengan teori matematika seolah-olah apa yang lu katakan berlaku untuk Liverpool juga berlaku untuk Arsenal. Itu satu salah, oke? Yes. Kedua, Oke. yang cyber itu udah biasa. Itu bukan hal dan pemain itu nggak terpengaruh. Mereka tuh jauh lebih profesional daripada yang kita pikir. Masalahnya itu bukan di situ. Itu hanya menurut netizen Wakanda masalahnya di situ. Saya wolah teori ini, teori enggak. Masalahnya adalah pada saat lu punya pemain tidak bermain bagus, lu pasang terus. Ya. Iya, pola. Bisa juga. Tapi kan maksudnya nggak ada jaminan juga ketika yang Nggak ada dipasang. jaminan, Iya. tapi at least Coba ada angin percobaan perubahan, bahwa refreshment. pemain yang berapa kali main lu jadi starter, main jelek, Ya. di bangku cadangkan, pasti mereka ingin tampil lebih bagus lagi next match dong. Ya. Atau kalau mereka jadi subs, akan masuk sebagai subs, mereka akan berikan segalanya. Nah, cyber ini itu harus itu yang dilakukan Pep, dilakukan Klopp, Ferguson pun berapa kali Ferguson, sukses. Wenger, tidak dilakukan Arteta. Lu lihat pada saat Liverpool terpuruk, siapa yang dia ganti? Henderson banyak cedera nih. Iya, iya. Henderson cadangin, Fabinho cadangin, Semua cadangin. mainin Bacetic Bacetic, lah, apalah, ya. mainin Nabi Harvey Keita, Elliott ya. di kiri. Nah ini Nabi Keita. sebuah contoh bahwa Nunes bahkan dicadangin. Baru sembuh soalnya. Ya, ini sebuah contoh dari seorang pelatih yang hebat menunjukkan, hey, gue nggak peduli lu pemain lu hebat, pada saat lu tidak perform, lu gue cadangin, ngerti nggak? Ya. Walaupun ujungnya kalah juga, Iya, iya. tapi at least ada perubahan. Nah, perubahan ini yang gue mau lihat di Arteta. Berani nggak dia cadangin pacar-pacarnya itu? Ya, Tapi kan mungkin- kadang pelatih lebih tahu coach kan, maksudnya Iya, dari dia latihan. day by day ngeliat latihannya. I agree, Ya kan? I agree. Tapi kalau kita juga udah tahu, kita tidak bisa melihat di day by Iya, day, iya. oke? Iya. Tapi kita bisa lihat di pertandingan. Iya, nggak bagus. Kapan Martinelli main bagus? Pasca Piala Dunia udah nggak Ya, ada. Abis sebelum kapan Piala Ben Dunia, White iya. main bagus? Dan sebuah fakt menurut gue nih ya, kalau Ben White dengan Saka itu jarang mereka cocok. Iya, iya, Saka iya. lebih cocok dengan Tomiyasu. Iya, iya. Nah, ini orang boleh beda pendapat bebas. itu gue setuju Ini sih. menurut gue, ya Iya, kan? iya. Nah, kenapa Tomiyasu nggak diberi kesempatan? Dari sisi menyerang, Tomiyasu jauh lebih bagus. Dari sisi bertahan juga. Dan berapa kali lu main City sebelum-sebelumnya full bertahan, dia obok-obok. Nggak bisa. Lu main City kayak lawan FA. Iya. Full press. Lawan FA, starternya City full team, Arsenal setengahnya cadangan. setengahnya, Lokonga. Bisa ngelawan kok. Iya, iya. Lalu melihatnya seperti apa, Fir? Lihat dari dua statement berbeda antara Rizal dan juga Coach Yasin. Iya, pasti ini mungkin kelihatan ya Arteta emang dia kan masih muda ya sebagai Iya, iya. pelatih ya. Dia Masih- pasti masih belajar. Bukti Dan masih dia, cukup hijau ya. Untuk dia nyampe ke posisi ini menurut gue juga Udah bagus. untuk project dia, ya mungkin dia emang udah latih tim ini 3 tahun, 3 tahun. diharapkan hasil, tentu aja. Tapi untuk memimpin City, memimpin Liverpool di tengah Chelsea hancur-hancuran, pasti ekspektasinya adalah sekarang lu udah nyampe titik ini gitu. harus. Ayo terus. Ke pemain lo nggak perform, ya lu lihat lagi, lu re-evaluate lagi semuanya. Apalagi ada break Piala Dunia cukup lama, dia seharusnya bisa lihat ya pemain-pemainnya seperti apa. Mentality itu yang sebenarnya gue pingin lihat dari para pemainnya Arsenal. Bisa nggak mereka? Karena 8 kesempatan terakhir Arsenal ketemu defending Premier League champion, itu mereka nggak bisa menang. Dan Secara ini mentality, yang harus dia buktikan, metode apapun, metode kepelatihan apapun yang Arteta dibilang bisa punya out of the box, itu dia harus bisa nunjukin kalau oke, ini ada beberapa nih yang nggak jalan dari tim ini selama ini, kita coba beberapa hal baru. Mungkin kehadiran Trossard memberi angin segar, pasti timnya perlu. Sebelum ini di cadangan dia nggak punya siapa-siapa kok, jelek banget kalau Betul. lihat Bahkan cadangannya. Kiwior dibeli pun nggak beri Iya, kesempatan nggak juga. beri kesempatan Oke, juga. asumsi Panji bener, dia nggak perform di latihan. Iya. Tapi emang yang main, Gabriel itu sering bikin blunder loh. Oh iya. Gimana lu bisa kasih dia shock effect? Iya. Kan cara satu-satunya cara untuk kasih shock effect adalah Ganti. pertama man to man berbicara, pasti sudah dilakukan, ya kan? Kalau lu tetap blunder, ya fuck you lah, gue cadangin lu lah. Ya kan simple. Iya, iya, iya. Nah itu yang gue belum lihat di Arteta. Semoga malam ini ada, regardless menang atau kalah, Iya. tapi gue pengen lihat perubahan itu. Karena perubahan itu sangat signifikan terhadap perasaan atau kompetitor antar pemain ke depannya. Iya. This is for me just 3 point. Lu mungkin nggak setuju, untuk gue this is just 3 point. Tapi yang penting adalah mentalnya. mental itu. Ya, kalau sana ada pergantian, kita berandai-andai, Tomiyasu main,
Trossard main dari awal. 2 itu aja, oke? Suddenly mereka kalah. That's okay. Minimal 2 pemain ini sadar kalau gue main di Arsenal, gue main jelek, gue bisa di bangku cadangkan loh. Yang dia belum membuktikan itu. Itu yang itu jauh lebih penting karena masih ada banyak match, ya kan? Di mana this is just 3 point, di mana mereka bisa raih bersih. Dan gue setuju juga, seandainya Arsenal menang, apakah mereka udah aman? Belum Enggak pasti juga, juga. nggak ada jaminan kan. Betul. Nah, Jadi tapi bukan matematika, Mr. Jelas. Urgency. ya, tapi kan kadang memang dalam sepak bola pun dilihat ada pattern juga kan. Dan Rijal sebenarnya melihat ada pattern kemungkinan itu sebagai fans Liverpool yang secara hitung-hitungan kemarin kelihatannya meyakinkan, tapi ternyata ada faktor X yang nggak bisa diprediksi, nggak bisa dilihat lah. Oke, kita pindah waktunya MUTV, waktunya nggak lama. Prediksi dikit, kalau Coach Justin pasti pengennya Arsenal. City menang. Gua Arsenal. Arsenal prediksi dikit yang Arsenal. Enggak, gue asal jangan kalah aja. Arsenal kalah. Oke, tadi kayak Virzi ya. Draw udah Kalau gue draw sih. udah hasil Ya, bagus kalau dari lihat. secara track record Iya. lawan City ya. Rijal City dong. City menang. City menang. Jadi City menang nih. Dia City. netizen. Oh, dia ada Dia perwakilan netizen berarti ya di sini. Kemarin dia terakhir salah prediksi juga kan. Yang mana? Oh iya iya. iya. Spurs City. Spurs City ya? Spurs City gue kalah. Spurs City salah ya iya. Lalu bilang apa Spurs City? Menang Oh, City. Oh iya. Oh. Ajaib itu. Oke, kita pindah ke MU Barcelona di mana kedua tim ini sama-sama punya pelatih yang sedang membangun. Bedanya Xavi punya waktu lebih panjang untuk membangun dan juga sekarang kelihatan sudah mulai ganas dari si pertahanannya. Ini berbeda dari Barcelona biasanya yang punya pertahanan punya penyerangan sangat mengerikan tapi pertahanannya biasanya agak bolong. Tapi ini justru agak kelihatan lebih balance dan bahkan pertahanannya kelihatan lebih kuat daripada serangannya. Dan kalau lihat coach lawan MU yang sekarang dalam tahap masih dalam membangun, lawan Barca yang kelihatannya secara pattern udah jadi ya, walaupun dari sisi efektivitasnya sering kali nggak bagus, tapi udah jadi secara permainan, udah ketemu pemilihan pemain terbaiknya dengan 2 pivot itu, dengan Gavi sekarang juga udah bagus, lawan MU yang kelihatannya sekarang masih mencari, apalagi Licha nggak main nih. Gue bilang kedua-dua masih mencari, kedua-dua masih membangun, dan kedua-dua tim ini banyak sekali yang sama. Kedua tim ini hebat dengan 11 starter. Ya. Tapi benchnya masih 50-50. Masih belum tahu apa ngerti nggak. Kalau lu bilang MU kehilangan Licha. Martinez, gue nggak suka sebut nama Licha. I don't know. Lisandro Martinez. Kayak cewek nama Licha itu ngerti nggak? Dia lincah. Dan semua netizen sebut, jadi gue nggak mau Martinez. sebut Yaudah, Licha. Ya. The Butcher. Martinez itu menghilang, tapi Barca juga kehilangan Dembele, ngerti nggak? Ya. Dan Busquets juga cedera. Jadi untuk gue sih kedua tim yang stabil, yang benar-benar punya kekurangan dan punya kelebihan. Bahkan Erik ten Hag juga bilang kalau seandainya dua-dua fit, kita lihat benar-benar sebuah pertandingan yang levelnya benar-benar top dunia. Tinggi. Dan I agree with that. Bahkan ini kedua tim yang kalau gue bilang dua-dua cukup low profile sebagai pelatih, bukan pelatih yang punya ego tinggi. Dua-dua saling memuji, dua-dua punya kekurangan. Ya kita lihat, tapi memang harus diakui dari sisi defense ya, Barca lebih unggul. Kuat banget defense. Karena Ter Stegen semenjak rambutnya dicangkok itu lebih bagus mainnya. Lebih pede jadi. Gue nggak tahu efeknya apa Percaya korelasi diri dengan rambutnya lebih tebel, ya kan? Mungkin karena lebih ganteng lah kasarnya, dia merasa dirinya lebih ganteng, lebih bagus mainnya. Tapi backnya juga bagus coach. Backnya juga Araujo. bagus. Musim lalu kan backnya berantakan ya. Betul. Jadi memang ada progres, tapi kembali lagi 11 starter masih oke. Ya. Kalau ada yang cedera, nah ini yang susah. Dan beruntung untuk Barca Ya. nggak ada Eriksen, tapi Casemiro main. Casemiro main seperti apa nih? Apakah Fred diturunkan? Karena Casemiro Fred kan cukup bagus. Cukup bagus kalau Ya dia kan? Atau Sabitzer. Oh iya, Ya kan? sama Casemiro. Dan Casemiro udah 3 match nggak bermain, apakah dia langsung bisa on fire? Nggak tahu juga kan? Iya. Jadi dengan segala kekurangan, tapi gue expect ini akan lebih spektakuler daripada match PSG Munchen kemarin. Udah begadang, gue kasih live commentary, batuk-batuk, ngantuk pula. Siang banget Gimana, demi Bang? ya, demi ya. MU kan kemarin mencoba berbagai Iya.
jenis formasi termasuk Garnacho sempat dicadangkan, Garnacho main jadi starter nggak begitu worse, jadi cadangan lebih bagus. Weghorst kemarin jadi nomor 9 nggak begitu bagus, turun sedikit lebih deep jadi nomor 10. 10. Nyata Fellaini. kayaknya menjanjikan vibes. menjadi decoy doang, Rashford menjadi striker. Lu akan melihat seperti apa yang diturunkan sejak awal, Fir? Ini dua tim yang lagi on fire ya, performanya lagi bagus-bagus. Barca nggak menang terus ya. Ya. Dan Man United juga hanya sekali kalah gitu dalam 10 pertandingan terakhir all competition. Tapi karena main di Camp Nou ya, Man United nggak pernah menang di sana ya, dari Piala Winners 83-84 sampai Liga Champions terakhir ya 2018-19. Bahkan tim treble pun 98-99 itu satu-satu yang bisa mengambil poin di sana, fase grup 3-3. Jadi ini memang kandang yang historically Man United nggak punya lots of luck. Suka dipakai kawinan soalnya. Kemarin pas miskin kan pakai Rumputnya kawinan. dijual, Iya. rumputnya dijual juga di situ. Ya siapa tahu pulang bawa souvenir ya, Nah, Rashford dari itu. sana ya. Sama foto booth kayak di kawinan Gary kan ada juga. Jadi ya itu dia, pertandingan seru, memang benar final kedinian, terlalu dini ya. Casemiro balik, Casemiro jiwanya Man United sekarang berapa dibeli itu? Murah banget. 50 ya, Iya, pokoknya berapapun itu Casemiro. pokoknya murah Iya, banget. 60. Oh 60 ya? Jadi 60 kelihatan. nggak murah amat untuk pemain 30 Iya, tahun. impact-nya. Impact-nya Impact-nya besar. yang dia Dahsyat. dapatin, oke. Sabitzer Iya. bisa main nggak sih? Gue tadi baca. Bisa sih harusnya. Harusnya didaftarin. Nggak bisa. Kayaknya nggak bisa. Dia masih ada suspend dari match yang di Munchen. Oh, berlanjut. oke, oke, oke. Oh iya benar. Oh tapi Gua udah baru tapi ingat. kalau Itu didaftarin temen gua bisa nanya. sebenarnya kan? Daftar. Oh daftar Daftar iya. bisa kan ya? Karena Jadi turun bisa. Suspensinya Sabitzer berlanjut. nggak main, Lisa Eriksen nggak main. Martinez nggak main, ya mau nggak mau kalau Ada Pret. Casemiro cedera Iya, jadi Pak. McPred. McPred sama Lord Maguire di belakang lagi. Aduh, Maguire. Iya sih itu yang gua khawatir sih ketika dia megang bola tuh, gua bawaannya pengen nahan napas aja. Pada saat dia pegang bola masih oke, jangan passing, Passing. jangan crossing. Pegang aja. Udah gaya lama, megang bola lama, jalan kaki, passing salah. Aduh. Mending passing ke samping aja ya, aman-aman aja. Jangan ke depan. Komposisinya seperti apa, Fir, yang lu lihat nanti? Iya pasti full tim sih. Garnacho main dari Kedua. awal apa nggak menurut lo? Atau Anthony udah balik ya? Iya. Gue lupa deh, Anthony ini akan main dari awal nggak ya? Iya, Kemarin kan soalnya nggak ada di bench kan? arena yang bagus untuk Garnacho menguji diri dia, dan untuk Ten Hag yang dari dulu terkenal mengorbitkan pemain-pemain muda juga. ini Garnacho bagus. ketemu Konde dikantongin. Gue bilang Garnacho mending jadi Garnacho sub mending saja. jadi impact sub bisa jadi Iya. seperti itu. Tapi kita lihat pemilihan timnya Ten Hag pas kemarin ketemu Leeds kan itu udah dia ada sedikit melihat pertandingan ini ya. Jadi mungkin beberapa yang main di fase akhir pertandingan Leeds nggak akan main di pertandingan ini. Rashford tentu saja dengan golnya berapa sekarang 10 dari 15, pokoknya udah banyak banget, udah luar biasa. Sancho baru balik, I don't know. Tapi menurut gua tetap Barca sih kayaknya sih. Barca ya? Iya. Tapi Casemiro sama Varane kan sering dibantai Barca, jadi Selama di mereka Madrid. sudah biasa. Tapi masih mending lah Luke Shaw sama Varane. Gue nggak tahu nih kayak gimana ntar di depannya. Kalau lo coach ntar nggak adanya Busquets berarti akan ada Casey dan De Jong di sana. Iya. Double pivot sana. Ya. Dan De Jong Kessie bermain cukup bagus kok. Ya. Punya kontribusi, nggak excellent tapi punya kontribusi untuk jadi di lini tengah. Karena kekuatan Barca kan lini tengah. Ya. Jadi ini nggak jauh beda sama kayak MU lawan Arsenal. MU lebih bertahan nunggu counter. Bisa efektif, bisa enggak. Ya. Tapi gue sih lihat sih, gue harap nggak terlalu parkir bis ya MU. Biar lebih seru, itu aja. Ya minimal parkir bis tapi ada pressingnya lah, nggak nunggu doang diem baru rebut di Ya tengah. apalagi kalau Barca di 5 menit pertama cetak gol duluan, nah itu akan lebih seru. Mr. Urgency gimana? Lo sedikit aja dari sisi analisa dan juga prediksinya. Gue sih lebih memfavoritkan Barcelona ya, karena jelas mereka tim yang berbeda dari musim lalu. Musim lalu mungkin kalau match-match kayak Villarreal tuh unggul 1-0 di babak akhir-akhir bisa kesalip atau dikembaliin gitu. Tapi udah banyak banget Barcelona musim ini menangnya 1-0, 1-0, 2-0. Itu menunjukkan mereka di lini belakang ya mereka udah menemukan potensi yang paten yang benar gitu untuk mempertahankan keunggulan, dan itu modal bagus banget untuk babak-babak knockout tuh berguna banget untuk mempertahankan keunggulan seperti itu. Dan tadi udah disinggung juga Araujo tuh lagi top form banget, dan gue yakin dia akan berlanjut. Gue sangat suka Araujo, bahkan gue kalau nonton dia selalu nyebut Virgil van Araujo ini namanya. Jadi sangat-sangat Emang solid lo bener mainnya. sih. Emang lo netizen Wakanda banget emang bener-bener. Cocok Asli. sih, bener. Wakanda Lo tipikal banget. orang Nanti pengen sebut beli. lagi. Iya, iya. Nanti sebut lagi Udah kayak Virgil Lord van Maldini Araujo. gitu ya. Ini ntar berani ganti nama, bukan Mr. Urgency, Mr. Wakanda ya. Tapi gue suka, ini anak yang gue cabut Ya, dia punya potensi. tapi Araujo kemarin Bagus. itu menyelamatkan Gila Barca. dia yang datang dari belakang gitu Ya, kan. berkali-kali. Dan timing tackle dia selalu tepat Iya, biasanya. iya. Itu gue suka dari Araujo.
Oke, itu dia prediksi dari 3 pandit kita. Kalau coach mah pasti Barcelona, nggak usah ditanya lagi ya. Dan 3 kali Barca lawan 1 MU. Tapi dia lebih ngarep. Realistis iya, lah. realistis Realistisnya lah, gimana? realistis. Ya ini kita enjoy the moment aja. 3 malam Jumat nggak ada urgensinya menang 3 malam Jumat. Trofi hanyalah trofi ciki kalau kata Coach Jatin kan. Oke, kalau jangan lupa juga nanti malam ada live reaction di Jebret Media Channel. Jangan lupa jam berapa? Jam 12 mulai ya. Cepetan dong itu. 2.15? Hah? Bukan Ntar, Kickoff 2.30. Arsenal. Enggak. Oh iya ya. Ntar malam Gua pikir Arsenal MU Barcelona dulu. besok. Lupa. Enggak. Arsenal City 2.30 akan mulai dan ntar lanjut lagi Chelsea di Dortmund jam 3. itu lo. Yang di Jebret Media enggak. Gua Enggak kan- perlu promosin juga. Enggak, ini untuk member. Oh, iya, boleh, Sekali boleh. member bisa menikmati privilege Berarti dapat harus live comment. berarti harus bayar dulu subscribe member dulu ya kalau mau ya. Kalau Barca itu 0045. 045 hari Jumat dini hari, berarti mulai jam 12 tuh di Jebret Media dan juga nanti malam akan ada Arsenal Manchester Kalau City. mau mulai- gratisan silakan ke Jebret. Dapat Kalau mau bayar. komentator nih, Mr. Wakanda jadi komentator. Kalau mau komentator gue ya lu harus member. Member domba ya, Bayar, bukan bayar. rookie. Ya pastinya kita menantikan laga yang seru dari partai malam nanti dan juga lusa. Sampai ketemu Jebret Team. Thank you Coach Jatin, thank you juga Rizal, thank you juga Firzi, thank you Awi, Nano Klasomater dan juga Sari Mandi yang tidak pernah membuat kita kelaparan sebelum siaran. Thank you semuanya. Sampai ketemu di hari Jumat. Bye bye.